Człowiek! Di sebuah negeri yang kaya akan sejarahnya, di tanah Polandia yang megah, kita akan memasuki babak baru dari kisah seorang pahlawan. Namanya adalah Thomas Bard, sang legenda dalam seni bela diri campuran dengan 10 gelar juara berturut-turut di balik namanya yang menawan. Hari itu dia berdiri di dalam arena, siap untuk menghadapi tantangan berat dari seorang petarung yang dikenal sebagai si Condet. Dalam ronde pertama, Thomas memperlihatkan keunggulannya yang luar biasa. Pukulan demi pukulan terarah dengan sempurna, menciptakan harmoni yang memukau di dalam arena. Kehadirannya yang perkasa mendapat acungan jempol dari pelatihnya yang bijaksana yang kerap dipanggil sebagai si pelatih. Dalam ronde kedua, takdir sepertinya memutar haluan tanpa aba-aba yang jelas. Kepala Thomas tanpa diduga menjadi berat, pandangannya kabur seakan-akan menutupi oleh kabut misterius. Di tengah kebingungannya, si Condet melihat celah dan dengan sigap menyerang tanpa ampun. Serangan demi serangan menghantam Thomas, meninggalkannya tergolek, tak berdaya di atas matras, dan pada saat itu juga dunia Thomas terasa berputar. Beberapa pekan berlalu sejak gelar juaranya direnggut oleh si Condet, Thomas pahlawan yang terjaga dalam kesunyian memutuskan untuk mengakhiri petualangannya secara prematur. Dia menarik diri ke sebuah kediaman terpencil, jauh dari hiruk-hiruk kota. Tapi pada hari itu datanglah sang kakak dengan tawaran yang menggiurkan. Sebuah undangan ke klub malam pribadinya, namun Thomas menolak dengan tegas. Dzielimy się pół na pół. Poszkolisz chłopaków. Dzięki, ale nie, brat. Bo sam muszę się jeszcze sporo nauczyć. Tak lama setelah perpisahan itu, telepon dari kepolisian mengubah segalanya. Kabar tragis datang, sang kakak telah mengalami kecelakaan mengerikan. Saat tiba di lokasi kejadian, Thomas terperangah oleh berita yang menghantamnya. Nyawa sang kakak telah tiada setelah bertabrakan dengan truk raksasa milik sebuah korporasi. Kehilangan tidak hanya dalam arena pertarung, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Dalam waktu 6 bulan, Thomas mengambil alih peran sebagai pemilik klub malam, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh sang kakak yang disayanginya. Pada malam itu, suasana klub dipenuhi dengan ketegangan dan kegembiraan. Seorang selebritis sekaligus rapper terkenal hadir sebagai tamu spesial, namun tingkah lakunya yang liar menambahkan sentuhan kekacauan pada malam yang seharusnya penuh dengan gemerlap. Thomas merasa perlu untuk menghadapinya dengan larangan yang keras. Dia memanggil penjaga pribadinya yang memiliki tubuh kekar dan tinggi besar. Dalam sekejap, penjaga itu berhasil menundukkan beberapa orang keamanan yang berusaha menghalanginya. Namun situasi memaksa Thomas untuk turun tangan sendiri. Dan satu pukulan saja, dia berhasil membuat penjaganya itu menyerah. Suatu malam tiba, Thomas melihat seorang wanita diganggu oleh sekelompok preman. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk melindungi wanita itu, dan betapa terkejutnya Thomas ketika menyadari bahwa wanita itu adalah Yuli, teman lamanya dari masa SMA. Dalam kebutuhan akan bantuan dalam mengelola klub malamnya, Thomas mengajak Yuli untuk bergabung. Namun itu bukanlah satu-satunya langkah yang diambilnya. Dia juga mengunjungi tempat latihan mantan pelatihnya yang kini sepi pengunjung setelah Thomas pensiun. Untuk membantu ekonominya pelatihnya, Thomas mengajaknya bergabung sebagai kepalanya keamanannya di klub malamnya, menjaga tempat itu dari para pengganggunya. Namun sejenak kita tinggalkan urusan Thomas dan hadirkan seorang pembisnis besar yang akrab kita sebut sebagai si bos. Praktycznie była niemożliwa.
Dia dikenal sebagai sosok yang berkuasa dan memiliki visi membangun gedung-gedung tinggi di lahan yang masih didiami oleh warga sipil. Si bos adalah tipe orang yang menginginkan keinginannya terpenuhi tanpa kompromi. Dia tidak mentolerir penolakan dan siap menyakiti siapapun yang menghalanginya, baik rekan maupun bawahannya. Ketika banyak warga menolak untuk menjual tanah mereka, si bos mengambil langkah drastis dengan memperkerjakan preman. Si condet dan kawan-kawan preman tersebut sedang sibuk merusak toko milik pasangan kakek dan nenek di blok yang sama dengan klub malam milik Thomas. Hal ini membuat Thomas terpaksa juga akan dipaksa menjual tanah dan klub malamnya. Myślałem, że nabywca będzie chciał zobaczyć, co kupuje. Kediaman si bos menjadi tempat berkumpulnya Thomas setelah dia menolak tawaran untuk menjual. Di sana dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Nama perusahaan yang mengirim preman tersebut ternyata sama dengan perusahaan truk yang menyebabkan kematian kakaknya. Dia memicu kecurigaan Thomas akan ada sesuatu di balik kejadian tragis tersebut. Coś nie tak? Thomas segera membatalkan kesepakatan tersebut dan menghadapi si bos yang tengah sibuk memeriksa data lahan untuk proyek besar. Dari semua pemilik tanah, hanya Thomas yang belum menyerahkan miliknya. Dalam upaya memaksa Thomas untuk menjual klub malamnya, dia memanggil si condet yang tak disangka merupakan keponakannya sendiri. Singkatnya, pesta digelar dihadiri oleh para pejabat dan pengusaha besar kota ini. Thomas dan Yuli hadir dan untuk menyelidiki perusahaan yang terlibat dalam kematian kakaknya itu. Dzięki, że zgodziliście się pomóc. Jak zwykle poobijany. Yuli secara kebetulan berkenalan dengan bawahan si bos yang kita panggil saja Yanto. Yanto terpesona oleh kecantikan Yuli dan mengajaknya untuk karaoke di masa mendatang. Kesepakatan ini digunakan oleh Yuli dan Thomas untuk menggali lebih dalam tentang kebusukan perusahaan tersebut. Aż trudno uwierzyć, że pana nie zauważyłem. Setelah pesta berakhir, Thomas dan Yuli kembali ke klub. Di sana mereka menemukan si condet dan geng preman yang siap mengobrak-ngabrik tempat tersebut. Namun kehadiran si pelatih yang reputasinya sudah terkenal di seluruh kota membuat beberapa dari mereka memilih untuk mundur daripada menghadapi keganasannya. Dia menyadari kesalahannya dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Bahkan si pengawal pun terkejut saat mengetahui bahwa Thomas adalah juara MMA yang dulu sering muncul di televisi. Możesz na mnie liczyć. Kedua belah pihak akhirnya berdamai dan mencoba memperbaiki situasi. Mereka melakukan klarifikasi bahwa insiden malam sebelumnya hanya bagian dari settingan untuk mempromosikan album terbaru si rapper tersebut. Saat Thomas sedang berbincang dengan si pelatih, tiba tanpa diduga terdengar keributan di luar. Mereka mengetahui bahwa toko milik kakek dan nenek telah diludes habis terbakar. Nie chcemy żadnych... Tak berapa lama kemudian, Thomas menerima panggilan telepon dari si condet. Dengan dinginnya, si condet mengklaim bahwa kebakaran itu adalah ulahnya sendiri. Dia memberikan ultimatum kepada Thomas, jual klub malamnya atau hadapi konsekuensi serupa. W zgodzie żyć, to móc. To jak będzie? Dan kita perkenalkan dengan sosok si condet yang sebenarnya. Lebih pantas dia digambarkan sebagai preman kejam yang tak punya belas kasihan daripada seorang petarung MMA. Tindakannya membunuh dua warga yang menolak menjual tanahnya menjadi bukti kekejaman yang dimilikinya. Namun mengapa dia tidak melakukan hal serupa kepada Thomas? Karena nama Thomas sudah terlalu dikenal luas, membuatnya sulit bagi si condet untuk bertindak dengan bebas terhadap seseorang yang terkenal di mata publik. Pada suatu hari saat Thomas dan Yuli sedang menikmati waktu bersama di luar, beberapa preman yang diutus oleh si condet tanpa diduga muncul di klub. Kejadiannya saat hanya si penjaga yang ada di sana sedang sendirian. Namun momen ini sebenarnya sangat diganti nantikan oleh si pelatih. Dia memang suka berkelahi dan merasakan adrenalinnya yang meletup-letup itu. Tidak beruntung bagi si pelatih, malam ini menjadi malam yang penuh masalah. Salah satu preman berhasil menusuk perutnya ketika Yuli dan Thomas tiba tanpa diduga di tempat kejadian. Polisi enggan turun tangan karena pengaruh si bos yang membayar upeti bulanan sogokan kepada penegak hukum di kota ini. To zdarzenie. Słucham?
Keesokan malamnya, Thomas dan Yuli berada di klub yang sepi pengunjung akibat insiden sebelumnya. Saat Thomas pergi membeli garpit, tanpa diduga muncul si condet. Tanpa ragu dia menyerang dan mencekik Yuli. Lenka, to nic osobistego. Setelah Thomas kembali ke klub, dia menyadari bahwa dia lupa membawa dompetnya. Dia berencana untuk meminjam uang dari Yuli yang mencapai jumlah $100. Momen ini menjadi kesempatan emas baginya untuk membalas kekalahan yang dialaminya hanya 6 bulan yang lalu. Namun kebenaran tentang pertarungan terakhir dengan si condet terungkap. Kemenangan yang diraih oleh si condet hanyalah palsu. Dengan jujur, si condet mengakui bahwa pertarungan telah disetting. Air yang diminum oleh Thomas telah dicampur dengan obat bius dan wasitnya sudah disuap, disogok dan akhirnya si condet pun menemui ajalnya setelah Thomas menerapkan serangan mematikan. Thomas dan Yuli segera mengunjungi si Yanto yang berniat untuk melarikan diri dari kejaran si bos. Co teraz? Rafał Kołodziejczyk. Saat si Om Yanto hendak memberikan penjelasan, si bos muncul bersama pengikut-pengikutnya. Mereka berhasil menundukkan Thomas dan Yuli dan mengikat Thomas ke kursi. Si bos mengetahui bahwasannya akan melarikan diri dan menarik tangannya dari proyek ini. I kradniesz mój cenny czas. Si bos yang penuh amarah segera melakukan eksekusi terhadap Yanto. Tanpa ampun dia membunuhnya di tempat, lalu dia membawa Yuli pergi, meninggalkan tempat dengan seseorang penjagal yang ditugaskan untuk mengeksekusi Thomas sendiri. Saat si penjaga memilih senjata untuk eksekusi, tiba tanpa diduga muncul si pelatih dengan sigap. Keduanya meluncur ke tempat si bos yang sedang menawan Yuli. Dengan keahlian bertarungnya dan yang dimiliki oleh keduanya, Thomas dan pelatih dengan mudahnya melumpuhkan beberapa penjaga di rumah si bos. Tatkala pintu terbuka, Thomas menyelinap masuk sendirian sementara si pelatih menjaga di luar untuk menyelamatkan Yuli. Saat si bos memutuskan untuk turun tangan sendiri, Thomas dan si pelatih terlibat dalam pertarungan. Namun pertarungan itu tidak begitu sengit dengan si bos menggunakan barang-barang di sekitar dalam duel tersebut. Akhirnya perjalanan ini mencapai puncaknya di mana Thomas menegaskan dominasinya dengan durasi singkat dan plot twist yang kurang menantang. Dia berhasil membalaskan dendamnya kepada si bos. Tempat latihan si pelatih tiba tanpa diduga menjadi ramai bagi dengan pengunjung yang datang. Namun Thomas menyadari bahwa klub malamnya telah menjadi tempat kekacauan di mana minuman keras melimpah dan keributan sering terjadi. Dengan keputusan yang kebijakan, dia memutuskan untuk menutup klub malam itu dan menjual tanahnya kepada orang yang tepat. Uang dari penjualan klub digunakan sebagai modal untuk mendirikan usaha baru, sebuah tempat karaoke bernama Family Karaoke. Namun dengan kebijakan yang berbeda, tempat ini menyediakan minuman beralkohol dan pemandu lagu di dalamnya.